Pemirsa, laporan praktek HAM yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyoroti kasus unlawful killing, salah satunya soal penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Kuasa hukum keluarga 6 anggota FPI, Aziz Yanuar, menyebut laporan Deplu Amerika Serikat tersebut membuktikan bahwa paradigma pola politik internasional soal Islam sudah mulai berubah. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ikut menyoroti kasus unlawful killing penembakan laskar FPI dalam laporan praktik hak asasi manusia HAM yang mereka rilis. Dikutip dari 2021 Country Report on Human Rights Practice Indonesia di situs Deplu AS pada bagian 1, menghormati integritas orang. Salah satu poin bahasannya adalah soal perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum dan bermotif politik. Laporan ini menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut aparat. Mulai dari kasus separatis Papua Barat hingga penembakan 6 laskar FPI. Kuasa hukum keluarga 6 anggota FPI, Aziz Yanuar, menyebut laporan Deplu AS tersebut membuktikan bahwa paradigma pola politik internasional sudah berubah. Ia menilai ajaran kelompok Islam jangan lagi dipandang sebagai musuh, melainkan aset untuk kemajuan peradaban. Kami sangat bersyukur, alhamdulillah, dan kami sudah menduga memang ini cepat atau lambat akan terjadi, yaitu sorotan dari dunia internasional, terutama dari polisi dunia, Amerika Serikat, seperti itu. Karena memang arah politik internasional sudah berubah, ya. Di sana Islamofobia sudah terkikis dan sudah dilawan, gitu kan. Di sini malah kami menduga sebaliknya, seperti itu. Kita butuh itu karena untuk menggapai keadilan yang tidak diskriminatif, fair trial di sini agak sulit terkait dengan 6 pengawal Habib Rizik bin Hussein bin Syihab tersebut. Maka kami mohon untuk segera diselesaikan, gitu kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan yang lalu-lalu, ya, dari kasus Munir dan semacamnya, jika yang kemarin aja berulang seperti itu. Bahkan ada informasi terkait dengan International People Trial, ya, di Den Haag, ya, untuk menggapai sorotan lebih luas dari dunia internasional. Insya Allah kami sangat mendukung demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif terkait dengan syahidnya 6 pengawal Habib Rizik bin Hussein bin Syihab tersebut. AS telah mengeluarkan laporan negara tentang praktik hak asasi manusia selama 5 dekade. AS mengklaim laporan itu ditujukan untuk memberikan catatan faktual dan objektif tentang status HAM di seluruh dunia yang mencakup 190 negara dan wilayah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini merilis laporan soal beragam praktek pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Ada beragam isu yang menjadi sorotan, mulai dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi hingga kasus unlawful killing seperti penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi tudingan ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik Pak, secara umum apa tanggapan Anda soal laporan pelanggaran HAM yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini Pak? Ya, saya kira Amerika nggak punya basis moral untuk membuat laporan menyangkut situasi hak asasi manusia di berbagai negara termasuk Indonesia. Juga tidak punya basis legal untuk itu. Ini adalah laporan versi mereka. Kalau bicara basis moral lebih parah lagi. Pelanggaran hak asasi manusia oleh Amerika terhadap negara-negara lain, invasi Irak misalnya dan lain-lain itu, Afghanistan dan juga yang di berbagai negara itu terjadi kan. Nah, tapi sekali lagi kita nggak perlu khawatir dengan itu karena kita ini negara berdaulat, negara yang memiliki mekanisme nasional, ya. Jangan lupa kita dalam konstitusi kita ada tentang hak asasi manusia, undang-undangnya ada, banyak sekali undang-undangnya. Juga mekanisme ada Komnas HAM. Itu diakui dunia. Komnas HAM itu akreditasinya A di PBB. Kemudian ada Komnas Perempuan, ada KPAI, dan lain-lain. Bahkan juga ada Ombudsman yang sedikit banyak dia mengerjakan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Ada NGO, ada media massa yang terbuka menyoroti berbagai hal. Jadi saya kira mekanisme nasional kita itu masih bekerja. Ya, kalau kita menggunakan misalnya pandangannya ICC misalnya,
ICC itu kapan masuk? Pertama kalau negara itu sudah menjadi anggota. Kita bukan anggota ICC, jadi tadi Saudara Ajis itu keliru kalau membayangkan akan ada persidangan peradilan tentang kasus Laskar FPI. Tidak pernah ada itu, tidak akan pernah ada. Karena kita bukan anggota, bukan negara parti istilahnya. Kemudian yang kedua, kalau kita pun menjadi anggota, ICC atau Criminal Court Internasional yang di Den Haag itu hanya akan bekerja kalau ada dua syarat. Pertama, tidak ada kemauan dari negara itu. Kemudian yang kedua, tidak ada kemampuan. Artinya sistem hukum di negara itu memang mengalami satu keadaan yang gagal. Gitu. Kita kan nggak gagal. Ada Komnas HAM yang sudah bekerja. Kalau kita baca misalnya laporan yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika, dia mengquote laporan Komnas HAM. Jadi itu agak bias itu kalau disebut 6 gitu. Laporannya nggak mengatakan begitu. Mereka membaca rilis Komnas HAM yang menyebutkan ada 4 Laskar FPI yang mengalami unlawful killing. Istilah unlawful killing juga datang dari Komnas HAM, bukan datang dari siapa-siapa gitu. Dia tidak mengquote atau mengutip laporan tipe 3 yang dikeluarkan oleh FPI dan teman-temannya itu, nggak ada. Jadi dia mengquote itu dan mengatakan selain itu juga ada 13 kasus lagi yang dilaporkan oleh Kontras. Jadi ini laporan Departemen Luar Negeri Amerika ini sebetulnya mengutip laporan dari Komnas HAM, dari Kontras dan macam-macam yang saya kira itu kan terbuka di publik ya. Kami setiap ada peristiwa kami laporkan, kami melakukan konferensi pers. Ada di website kami. Kontras juga begitu, Amnesty Indonesia juga begitu. Ya, dan juga laporan-laporan di media. Jadi dia hanya melakukan itu dan tidak melakukan analisis yang mendalam, konteksnya apa, langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa gitu. Jadi saya kira yang paling penting bagi pemerintah Indonesia adalah memperhatikan mekanisme dalam negerinya. Bahwa kita punya perundang-undangan, punya mekanisme, punya lembaga-lembaga yang sudah bekerja untuk itu, ditindaklanjutilah laporan itu. Misalnya kasus unlawful killing yang dilaporkan oleh Komnas HAM, yang dikutip oleh Departemen Luar Negeri Amerika itu kan, dia tidak menambah-nambahkan yang lain. Nah kemudian laporan Komnas HAM itu ada 4 rekomendasinya. Sampai hari ini yang baru dijalankan oleh kepolisian baru 1, yaitu membawa ke pengadilan pidana. Dan itu pun kami menganggap itu belum maksimal ya, karena itu ada kritik terhadap proses hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum kita, ya. Sehingga 2 orang yang jadi kepolisian yang didakwa itu bebas kan gitu. Kemudian masih ada 3 lagi ya. Salah satunya adalah pengusutan ya, senjata yang dimiliki oleh Laskar. Kemudian yang kedua juga ada 2 mobil yang kami sebutkan di situ yang tidak bisa terdeteksi oleh tim Komnas HAM karena keterbatasan instrumen kita, itu harus ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk membuka kasus ini lebih terang. Itu yang jadi masalah, dan saya menangkap bahwa Departemen Luar Negeri Amerika juga melihat itu, bukan melihat hal-hal lain yang di luar itu, apalagi membayangkan akan ada intervensi dari internasional, ICC akan masuk, jauh lah dari itu saya kira. Baik, Pak Taufan, lalu apakah negara lain atau dalam hal ini Amerika begitu punya kewenangan untuk menilai satu pelanggaran HAM di negara lain seperti halnya di Indonesia? Ya dia punya kewenangan atas nama negara sendiri, tapi nggak punya dampak apapun terhadap negara lain. Jadi kalau Indonesia mau mendengarkan saran Komnas HAM, saya menyarankan sebagai Ketua Komnas HAM, abaikan saja laporan itu. Tetapi di tingkat nasional kita, maksimalkan seluruh mekanisme nasional yang sudah ada. Saya katakan tadi ya, ada undang-undang hak asasi manusia, ada undang-undang tentang anti diskriminasi ras dan etnik di Indonesia. Kita juga ada undang-undang mengatur tentang disabilitas person misalnya, orang-orang yang memiliki disabilitas. Macam-macam. Kita punya itu semua instrumen-instrumen itu. Konstitusi bahkan ada. Maksimalkan semua itu untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia bersama institusi-institusi nasional yang ada. Ada berbagai komisi di Indonesia ini. Negara lain nggak punya. Kalaupun ada mungkin hanya 1 misalnya punya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia nggak punya KPAI, nggak punya Ombudsman, yang nggak punya juga Komnas Perempuan. Kita lengkap punya. Ada LPSK lagi. Ada NGO kita yang kritis di sini. Saya kira itu yang perlu dibangun dialektika antara pemerintah dengan lembaga-lembaga resmi negara kita yang diakui oleh undang-undang sistem hukum kita, dan juga tadi masyarakat sipil, bahkan oleh media. Ya. Media banyak sekali membuka persoalan-persoalan hak asasi manusia. Di Papua kami bekerja selalu banyak memanfaatkan misalnya laporan-laporan dari media yang menurut kami
karena situasi di sana agak berbeda, misalnya laporan-laporan media itu cukup membantu kami di dalam membuka satu peristiwa dan kemudian kami selesaikan dengan aparat penegak hukum, kepolisian misalnya, atau juga dengan TNI sebagai pihak yang selama ini juga ada di dalam konteks Papua itu gitu. Juga dengan pemerintah pusat kita selalu mengertikan itu. Baik. Sebenarnya apa yang disampaikan atau dirilis Amerika sudah menjadi perhatian atau concern dari Komnas HAM sendiri. Terima kasih Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik atas kesempatannya untuk pemirsa TV One.